Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 603. Saat ini Linke, yakni si tentara bulu hitam, telah diinterogasi oleh Zhong Yutang dan lainnya. Tapi tak lama kemudian ada suara yang aneh tiba-tiba datang dari langit, dengan kecepatan yang penuh. Seseorang datang untuk menemui bahwasannya ada kabar dari Lusu. Cus, seorang mendarat di sana, tentunya ini di depan rumah sakit dari interogasi Linke. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah kakek Cheng Bailey. Ia pun segera bergegas untuk menemukan informasi terkait dengan Lusu. Bagaimana ia bisa tinggal di tempat lain atau di dimensi lain. Tak lama kemudian ia pun buru-buru untuk datang ke tempat tersebut. Saya mendengar bahwa petunjuk untuk Lusu dan Xiaoyu ditemukan, ucap dari kakek Cheng Bailey. Tak lama kemudian ia pun datang. Bersama dengan itu Nieting juga sudah ada di sana. Kakek Cheng Bailey bersama dengan Zuan. Lantas ia pun membuka pintu dan berkata, bagaimana situasinya sekarang, ucapnya kepada orang di sana. Di sini bahkan kakek kedua datang dari perbatasan selatan. Saudara Su sangat terkenal. Di sini nampaknya Zuan pun menarik kakek Cheng Bailey. Ini baru saja akan memulai kuliah. Kakek kedua, dengarkan saja di sini bersama kami, ucap dari Cheng Zuan kepada Cheng Bailey. Nampaknya Cheng Bailey ingin segera mendapatkan informasi yang valid terkait dengan Lusu, yang keberadaannya sampai sekarang belum diketahui. Namun tak lama kemudian kakek Cheng pun berkata, apakah Anda akan memulai, ucapnya. Di sini sudah ada perkumpulan yakni Nieting, Zhong Yutang, kakek Cheng Bailey, psikiater yang telah menunggu, dan lain sebagainya untuk menginterogasi tentara bulu hitam yakni Linke. Nampak orang-orang pun bingung dan panik karena mungkin ini adalah sesuatu yang sangat penting bersama dengan informasi terkait dengan Lusu. Di sini nampaknya tentara bulu hitam yang tersasar seperti layaknya orang gila. Ia pun linglung dan tidak mengetahui di mana dia. Karena itu orang-orang di sana seperti Zhong Yutang dan lainnya menganggap bahwasanya orang tersebut adalah orang gila dan perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tak lama kemudian Linke pun berkata, kamu bertanya apakah itu Lusu? Komandan tentara Wei di Nanzhou, tanyanya. Mengapa Anda bertanya? Kapan dia bertarung? Ucapnya. Memberikan informasi bahwasanya Lusu adalah komandan dari tentara Wei di dimensi lain. Orang-orang pun bingung apakah itu benar bahwasanya Lusu yakni sang komandan tentara Wei negara bagian selatan, komandan militer. Apa yang ia katakan, ucap orang-orang di sana, menunjuk bahwa informasi itu mungkin saja salah. Lantas Zhong Yutang pun berkata, ada apa ini? Apaan itu Wei Jun? Tanyanya kepada Cheng Bailey dan Cheng Zuan. Cheng Bailey pun lantas berkata, mungkinkah itu kesalahan? Ucapnya. Zuan pun juga berkata, dan komandan tentara Wei ini seperti tidak ada hubungannya dengan saudara Su, ucapnya. Memberikan informasi bahwa orang tersebut mungkin saja gila dan memberikan informasi palsu, bukan informasi terkait Lusu yang ia pikirkan. Namun tak lama kemudian di sini terlihat Nieting berkata kepada psikiater dengan nada yang sangat serius. Ia pun mengatakan itu dari luar, tapi nampaknya kaca pun mampu ditembus dengan suaranya yang sangat keren. Katakan padaku, ini saya akan memberitahu Anda di mana itu tentang komandan militer, ucapnya kepada psikiater yang ada di dalam sambil berkata kepada Linke, yakni si tentara bulu hitam. Tak lama kemudian ia pun berpikir, dilihat dari momentum ini, sekitar orang ini, dia seharusnya menjadi pemimpin dari kelompok orang ini sejak dia membuka mulutnya, ucapnya.
Melihat tentara bulu hitam Li Ke yang aneh, ia nampaknya murung dan melihat situasi dan kondisi. Apakah pas jika ia menceritakan semuanya? Tak lama kemudian ia pun berkata dengan nada yang serius, "Memberitahu Anda, tidak apa-apa, itu tentara Wuwe, ternyata hanya raja pondok bandit," ucapnya. Memberikan informasi bahwasanya Lusu adalah orang biasa, yakni pemimpin dari bandit-bandit. Ia pun dengan nada keras berkata lagi, "Sejak dia memimpin tentara W, dia tidak melakukan apapun selain kejahatan," ucapnya. Memberikan informasi bahwasanya Lusu sering merampok mereka dan menghajar tentara bulu hitam dan juga tentara bangsawan, serta mengambil uang-uang mereka. Di sini nampak wajah Lusu mengandalkan kekuatan para prajurit. Di atas peringkat ketiga ada 4 master peringkat pertama yang bertanggung jawab. Ucap darinya menceritakan bahwasanya Lusu telah menjadi komandan dan ada pengikut di sampingnya yang levelnya setara dengan master level 1. Ia pun nampak menangis dan kebingungan. Tentara bulu hitam tersebut lantas berkata lagi, menceritakan informasi terkait dengan Lusu. Dia tidak hanya bergandengan tangan dengan kasino di Wangcheng untuk menjadi seorang bankir, orang menjijikan yang menipu orang untuk menghasilkan uang, tetapi juga mengubah hukum dan tidak membedakan antara musuh dan saya, ucapnya. Di sini Lusu pun layaknya seorang bankir. Dia berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak meskipun dengan cara yang kurang baik, yakni bersama dan bergandengan dengan bandar judi. Sepertinya orang tersebut kelihatan frustasi menceritakan soal Lusu. Lantas Li Ke pun berkata, "Bukan hanya tentara bulu hitam kami, bahkan para bangsawan di negara bagian selatan mereka menjadi korban oleh kejahatan Lusu," ucapnya sambil marah-marah. Dan kelihatannya ia trauma dengan yang namanya Lusu. Tak lama kemudian ia pun kaget. Apa yang terjadi?" ucapnya. Lantas psikiater pun menduga bahwasanya itu memang benar-benar Lusu. Dikonfirmasi, ini adalah benar. Waktu ditemukan akhirnya ditemukan, ucap dari psikiater itu sambil berdiri menatap Li Ke. Li Ke pun bingung kenapa orang itu pun sumringah melihat informasi yang telah disampaikan. Di sini Cheng Zuan, Cheng Baili, dan Cheng Li juga sangat senang. Si tentara bulu hitam pun bingung dengan informasi tersebut, padahal Lusu adalah seorang yang jahat. Lantas mereka pun berkata, "Dan bulan terdengar seperti pohon. Saudaraku, ini hanya sebentar. Aliran waktu di kedua dunia itu pasti sama," ucapnya. Bahwasanya aliran waktu di dunia dan di dimensi lain mestinya sama, dan Chen Zuan juga Chen Li tidak kelihatan tua ketika Lusu akan kembali. "Apa yang salah dengan orang-orang ini?" ucap dari tentara bulu hitam tersebut ketika ia melihat Cheng Zuan dan Cheng Li berpelukan dan sumringah dengan informasi tersebut. Tak lama kemudian di sini Nieting tampaknya berkata dengan sangat serius, "Tidak apa-apa, mereka hanya terlalu senang. Bagaimana dia tidak membedakan antara musuh dan saya? Bisa Anda jelaskan?" ucap Nieting kepada tentara bulu hitam tersebut, mencari informasi sedalam-dalamnya terkait dengan Lusu dan dimensi lain. Tak lama kemudian Li Ke pun berteriak, "Sekaligus, bukankah Lusu tidak berurusan dengan tentara bangsawan?" Kemudian dia berpura-pura menjadi bandit untuk memukuli orang lain dan bahkan meneriaki seluruh bandit, ya, ucapnya. Dia mengatakan bahwasanya Lusu bisa menjadi tentara Wei dan juga menjadi bandit demi untuk mendapatkan uang dan memukuli orang. Bahkan dia memiliki slogan yang aneh, yakni menjadi kaya dan meninggalkan kemiskinan, ucap dari si tentara bulu hitam tersebut. Nampak orang-orang pun kaget. Di sini Cheng Baili, Cheng Zuan, Zhong Yutang, dan psikiater bersama Cheng Li dan yang lainnya pun juga bingung. Mungkinkah itu benar-benar Lusu? "Tuhan, begitukah keluar dari kemiskinan untuk menjadi kaya? Jumlah bandit ini terlalu gaya. Itu mungkin gaya Lusu," ucapnya.
Nampaknya mereka semua pun bingung. Itu memang benar-benar lusuh nampaknya. Chen Zuan pun dengan nada yang aneh, ia pun berkata, pohon saudaraku benar-benar sangat besar dan tidak ada waktu baginya untuk berhenti. Itu pasti lusuh, ucapnya. Ia pun mengetahui bahwasanya ia sering bersama lusuh dan di pikirannya hanya uang, uang, dan uang. Beberapa saat kemudian di sini nampaknya Li Ke pun terus menceritakan itu kepada yang lain dan juga psikiater yang ada di depannya. Hei, aku mengatakan semua yang aku tahu. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu kan? Katakan di mana tempat ini, ucap dari si tentara bulu hitam itu. Lantas Niating pun menginformasikan kepada psikiater agar ia menceritakan semuanya kepada si tentara bulu hitam yang saat ini lagi disegel di tangannya oleh Niating dan keseluruhan yang lain. Lantas psikiater pun berkata kepada tentara bulu hitam tersebut, kami di sini di kota bernama Longmeng atau di Lou ucapnya. Tak lama kemudian, kelihatannya di sini tentara bulu hitam juga mengetahui Luo. Mungkin itu tempat yang sama di dimensi lain. Luo Cheng ucapmu. Lantas psikiater itu mengiyakan bahwasanya di Luo Cheng. Tak lama kemudian, Li Ke pun berkata lagi kepada psikiater, apakah masih ada Gunung Tai di sini? Ucapnya bersemangat. Kelihatannya orang ini mengetahui informasi di bumi. Menurut Niating dan orang-orang yang lain, juga psikiater. Lantas psikiater tersebut pun berkata, ya ada Gunung Tai, bagaimana Anda tahu? Ucapnya. Bertanya kepada Li Ke, yakni si tentara bulu hitam. Tak lama kemudian ia pun bingung, lantas ia pun menceritakan, seluring giok siapa yang terbang diam-diam terbesar ke angin musim semi di Luo, itu akan menjadi Luo Meng dan gunung-gunungnya akan kecil, ucapnya menceritakan itu kepada psikiater yang ada di depannya. Nampaknya ia mengetahui bumi, tapi buminya mungkin bumi yang lain, di dunia lain. Tidak heran kalian semua sangat baik, tidak heran dunia begitu aneh, ucapnya. Ia pun lantas menangis dan berkata, ternyata ini adalah kerajaan Tuhan yang ditulis oleh Raja Dewa Tua dalam puisi itu. Sambil berteriak, ia pun mengetahui bahwasanya di sini adalah tempat yang dituliskan oleh Raja Dewa yang lama. Orang-orang pun mengatakan sesuatu kepada orang tersebut. Mungkin dia sudah gila. Dahi, ada apa dengannya? Apa kau gila lagi? Ucapnya. Bukankah ini puisi karya Li Bai dan Du Fu? Apa hubungannya dengan Raja Dewa Tua itu? Ucapnya. Semua orang pun mengatakan bahwasanya orang itu mungkin juga sudah gila sesungguhnya. Di sini nampak Niating pun dengan tenang. Ia pun memikirkan bahwasanya ia akan baik-baik saja dan akan mengorek informasi sedalam-dalamnya terkait dimensi lain dan Lusu saat ini sedang berada di sana. Juga kerajaan dewa apa? Tuhan negara apa? Ucapnya. Tak lama kemudian Niating pun mengatakan sesuatu kepada si tentara bulu hitam. Apalagi yang ditulis oleh Raja Dewa Tua yang Anda sebutkan, ucapnya kepada Li Ke. Li Ke pun mengatakan, Anda bertanya tentang Raja Dewa Tua, lalu pergilah ke laut. Sejak Raja Dewa Tua meletakkan pisau dagingnya dan menjadi rekan penguasa dunia, ada banyak karya luar biasa termasuk puisi dan novel, ucap Li Ke kepada Niating dan orang-orang lain. Bahwasanya Raja Dewa Tua telah menulis beberapa buku yang cukup banyak. Ia pun layaknya seorang penulis. Dia juga menulis grup kungfu dan grup wangfu, 300 provinsi, badan kerajaan, dan lain sebagainya. Nampak buku-buku yang banyak ditulis oleh Raja Dewa Tua. Nah, ternyata Raja Dewa Tua yang merupakan salah satu pemilik dunia ini adalah pihak plagiat yang bahkan tidak mengubah nama tempat, ucapnya. Bahkan nama tempat mungkin kelihatannya sama di bumi atau di puisi dari Raja Dewa Tua.
Cheng Bailey, Zhong Yutang, Cheng Zuan, dan yang lainnya pun kaget melihat hal tersebut. Beberapa saat kemudian di sini nampaknya Nieting mengatakan dan mengakhiri pembicaraan dan interogasi kepada si tentara bulu hitam yang kesasar dan dianggap gila tersebut. Bahwa dia ke bawah untuk beristirahat dan kita bisa mendiskusikan hal-hal lain, ucapnya kepada psikiater yang ada di dalam. Lantas mereka pun buyar dan si tentara bulu hitam itu diajak untuk ke bawah. Ucap psikiater, "Oke, laksanakan ya Ting," ucapnya kepada Kaisar Surgawi. Di sini nampak mereka pun membawa ke rumah sakit di Jianjing. Ia pun menutup pintu. Di sini sudah ada rombongan dari Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian di sini sudah ada Nieting berkata dan bertanya kepada semua orang, "Di mana Li Ke ini muncul ketika dia datang?" ucapnya kepada semua orang. Ia pun ingin mengetahui keberadaan Li Ke dan dari mana ia datang. Lantas Nieting pun berkata, "Saya curiga dia muncul. Tempat itu mungkin memiliki lorong yang menghubungkan dua dunia seperti Gunung Changbai," ucapnya. Nieting menganggap bahwasanya ada lorong waktu atau tempat menuju ke dimensi lain dan dimensi bumi. Di sini nampak Chao Qinzi, Zhong Yutang, dan Cheng Li sedang berada di sana memberikan informasi kepada Nieting. "Penjahat kecil ini telah dikonfirmasi. Tempat sebelum kami mengira itu adalah reruntuhan Gunung Longmeng yang sudah mampan," ucapnya kepada Nieting. Ia pun lantas mengatakan lagi, "Para ahli menduga bahwa fluktuasi yang terdeteksi sebelumnya mungkin fluktuasi saluran," ucapnya. Menganggap bahwasanya ada fluktuasi saluran antara dimensi di bumi dan dimensi lain. Ucap Zhong Yutang kepada Nieting. Tak lama kemudian Nieting pun berkata lagi kepada mereka, "Karena itu kirim seseorang untuk menjaga di sana, bangun benteng di Luocheng dan blokir seluruh gunung di Longmeng. Kita harus bersiap terlebih dahulu," ucap Nieting. "Waspada, mungkin saja orang dari dimensi lain akan menyerang bumi suatu saat nanti." Zhong Yutang pun berkata kepada Kaisar Surgawi Nieting, "Apakah Anda khawatir orang-orang di sana akan datang?" ucapnya. Lantas Nieting pun berkata, "Ya, semuanya mungkin," ucapnya kepada Zhong Yutang. Lantas Nieting pun berkata lagi, "Ngomong-ngomong, bawakan Little Fury dan aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya," ucapnya. Mencari Little Fury, Zhong Yutang pun menoleh dan mencari Little Fury yang di sana sudah tidak ada. "Hei su kecil yang galak, bukankah itu datang bersama kita? Bulu mata, di mana su kecil yang galak?" ucapnya. Zhong Yutang mencari si Little Fury. Namun beberapa saat kemudian terlihat di sini energi yang sangat besar datang dari arah lain. Bus, 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 bus. Nieting yang menyadari hal itu dan orang-orang di sana juga mengetahui bahwasanya ada energi yang sangat besar dari Gunung Longmeng. Nieting dengan kekuatannya yang luar biasa, ia pun mampu untuk menembus dari mana kekuatan tersebut datang. Sejauh 60 km, lantas Nieting pun seakan melihat tempat tersebut dan melihat Gunung Longmeng. Ia menyadari bahwasanya energi itu datang dari sana. Bus, bus, bus. Nampak energi itu sangat besar. Ia pun menyadari bahwasanya itu di Gunung Longmeng. "Itu mungkin saja di Gunung Longmeng," ucap dari. Nieting mengetahui bahwasanya itu adalah energinya. Ia pun memejamkan mata dan ia pun berkata, "Jangan dicari, naga itu muncul lagi. Setelah fluktuasi energi, si kecil yang ganas diizinkan untuk bergegas ke Gunung Longmeng," ucapnya. Mengetahui bahwasanya Little Fury sudah menuju ke Gunung Longmeng dan kekuatan yang besar itu mungkin saja dari lorong dimensi lain. Di sini kemudian Nieting pun terdiam. Lantas Cheng Zuan dan Cheng Li beserta Chao Qinzi, ia pun berkata dan bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Cheng Li pun berkata, "Little Fury mungkin mencari Brother Su dan Xiao Yukan," ucapnya kepada Cheng Zuan.
Cheng Zuan pun berkata, itu bagus jika saya ingin mengikutinya ke dunia di sana, ucapnya kepada Cheng Li. Di sini nampak Zhao Qingxi pun terdiam, melihat dan mendapati bahwasanya Lu Su mungkin akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, di sini nampaknya Nieting pun berkata kepada Cheng Zuan dan juga Cheng Li serta Zhao Qingxi, jangan berpikir tentang penyelundupan ke Luzhou. Sekarang bukan saatnya bagi Anda untuk menjadi emosional, ucap Nieting kepada semua orang. Cheng Zuan yang nampak kaget, ia pun lantas berkata kepada Cheng Zuan, ya, dimengerti. Kaisar Surgawi Nieting, ucapnya. Beberapa saat kemudian, di sini Nieting pun menyadari bahwasanya ada fluktuasi di Gunung Lomeng. Fluktuasi energi di Gunung Lomeng menjadi semakin sering dan mungkin ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi suatu hari nanti, ucap Nieting. Memprediksi akan ada sesuatu yang akan datang di kemudian hari. Tak lama kemudian, cepatlah untuk menginterogasi Li Ke dan keluarlah Lu, terutama komposisi kekuatan mereka. Itu ucap orang-orang di sana menginterogasi Li Ke, yakni si tentara bulu hitam. Semua orang pun nampak bergegas di sini untuk bersiap ke Gunung Lomeng dan menjaga serta membuat benteng di sana agar suatu saat nanti bisa mengendalikan Gunung Lomeng jika musuh datang untuk menghampiri bumi. Di sini banyak kaisar surgawi pun bergegas. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita tidak bisa duduk diam, ucap mereka semua. Lantas mereka pun bergegas ke Gunung Lomeng melihat kekuatan yang besar tersebut dan siap untuk membuat benteng yang kuat. Malam hari yang cerah, di sini nampaknya Nieting bertemu dengan Su Wenjin. Lantas Su Wenjin pun menceritakan sesuatu kepada Nieting. Nampaknya ini adalah sesuatu yang sangat serius. Zhong Yutang menanyakan beberapa informasi baru tentang Raja Dewa Lama, ucap Su Wenjin kepada Nieting yang saat itu bersamanya. Lantas Su Wenjin pun menceritakan terkait dengan Raja Dewa Lama. 3.000 tahun perang untuk membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir raja ini dan Raja Tuan yang bersalah harus menjadi orang yang sama, ucap Su Wenjin menginformasikan bahwasanya Raja Dewa Tua dan Raja yang tak bersalah itu adalah satu orang. Lantas Su Wenjin pun menceritakan meskipun orang ini telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, mungkin lebih tirani daripada legendaris, ucap dari Su Wenjin kepada Nieting. Lantas mereka pun bercakap-cakap berdua. Nieting pun mengatakan sesuatu kepada Su Wenjin. Malu pernah berkata bahwa raja mereka tidak pernah ingin menyerang bumi, ucapnya kepada Su Wenjin. Lantas Su Wenjin pun berkata kepada Nieting, tapi dia sudah mati, jadi tidak ada orang lain yang tahu tentang Luzhou. Soal bola bukan konspirasi, ucapnya. Tak lama kemudian, Nieting dan Su Wenjin memikirkan hal yang sama, bahwasanya mungkin Raja Dewa Tua akan digantikan oleh seseorang yang lebih kuat lagi. Aku melihat catatan, ucapnya. Su Wenjin pun berkata kepada Nieting, di masa lalu fluktuasi energi Gunung Longmeng hanya muncul setahun sekali, tetapi tahun ini semakin sering. Saya menduga itu bukan kebetulan tetapi buatan manusia. Di sisi lain, dalam pengujian, ucapnya, mungkin itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan Duangmu Huanxi karena ia mungkin membuka gerbang yang lain untuk memberikan lorong dan celah untuk pergi ke dimensi lain dan membuka dimensi menuju ke dunia. Di sini nampak Su Wenjin pun serius kepada Nieting bahwa suatu saat pasti akan ada sesuatu yang besar terjadi. Lantas Nieting pun berkata kepada Su Wenjin, nah jadi kita harus waspada, ucapnya. Su Wenjin pun berkata kepada Nieting, apakah Anda waspada, tapi apalagi yang bisa kita lakukan selain waspada, ucapnya. Tak lama kemudian Su Wenjin pun berkata lagi kepada Nieting, ya Anda juga dapat membangun benteng untuk meningkatkan basis kultivasi Anda.
persiapkan sepenuhnya, tunggu musuh yang kuat datang dan lawan mereka sampai mati, ucap Suenjin yang saat ini mengatakan sesuatu kepada Niating. Tak lama kemudian ia pun berkata lagi, tapi apa yang bisa saya Suenjin lakukan, ucapnya. Ia pun duduk dan berpikir apa yang bisa ia lakukan ketika musuh akan datang. Di sini Suenjin pun terdiam. Ia pun memikirkan sesuatu dan bercerita. Saya selalu bertekad untuk menembus 3 agama dan mencari tahu dengan kata-kata. Tapi pada saat itu Anda akan mati di Gunung Chengbai. Tetapi saya tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Anda di dalam buku, ucapnya, mengetahui bahwasanya dulu Niating pernah menerobos. Tapi di sini cara untuk mengatasi tersebut Suenjin tidak mengetahui, bahkan ketika dia melihat buku-buku yang ada di rak. Hari ini itu sama tidak ada Luzhou dalam buku itu. Tidak ada solusi, ucap Suenjin kepada Niating. Lantas Suenjin pun berkata lagi kepada Niating, dalam menghadapi krisis saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah yang saya pikirkan dan pelajari benar-benar bermakna? Akankah jalanku benar-benar berhasil? Ucap Suenjin yang meratapi nasibnya. Mungkinkah sudah waktunya untuk memikirkannya? Ucap dari Niating kepada Suenjin. Tak lama kemudian di sini Suenjin pun mengeluarkan energi spiritual berwarna hijau yang sangat kuat. Bus, tiba-tiba Niating pun kaget dengan kekuatan Suenjin tersebut. Ia pun menutup mukanya dan melihat bahwasanya Suenjin diselimuti dengan energi spiritual berwarna hijau. Bus, tutup negara dan sembunyikan dewa sejati. Harum, lihat aku di tengah, ucapnya. Di sini nampak kekuatan Suenjin yang sangat dahsyat pun keluar. Ia pun ingin ngamuk dan ingin membantu Niating. Niating yang bingung dengan kekuatan Suenjin, ia pun hanya melihat Suenjin dengan sangat begitu elegan. Tapi di sana nampaknya Suenjin benar-benar ingin mengeluarkan kekuatannya di depan Niating. Dan kini cerita pun berakhir, akan dilanjut di Spermigrid Lord chapter selanjutnya.